Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geti Heriana Putri dengan NIM B1A1210141. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang dasar kekuatan mengikat hukum internasional dan juga hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam hukum internasional berlaku tertib hukum koordinatif dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan juga negara yang masing-masing berdaulat. Dalam hal ini, berbeda dari hukum nasional dengan tertib hukumnya yang bersifat subordinatif. Oleh karenanya, dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga-lembaga yang dihubungkan dengan hukum dan juga pelaksanaannya. Di mana alasannya, yaitu yang pertama, dalam hukum internasional tidak terdapat kekuasaan eksekutif. Yang kedua, dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga legislatif. Dan yang ketiga, dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kehakiman ataupun yang disebut dengan yudisial. Serta yang terakhir, dalam hukum internasional tidak terdapat lembaga kepolisian. Lembaga-lembaga ataupun badan-badan di atas merupakan lembaga-lembaga yang diberlakukan guna memaksakan berlakunya suatu ketentuan hukum, di mana hal tersebut kemudian memunculkan penyangkalan oleh berbagai pihak mengenai sifat mengikat hukum internasional. Seperti misalnya Thomas Hobbes, Baruch de Spinoza, Samuel Fons, Pufendorf, Jeremy Bentham, dan John Austin. John Austin merupakan seorang pelopor legal positivis, menyatakan bahwa setiap hukum ataupun peraturan yang dimana hal tersebut diambil dari makna terbesar yang bisa diberikan kepada istilah secara tepat adalah perintah. Pada sumber lain lebih jauh, ia mengemukakan setiap hukum positif ataupun setiap hukum acara sederhana disusun oleh individu ataupun badan ataupun lembaga yang memiliki kewenangan kepada orang atau masyarakat di dalam sebuah negara yang berwenang. Atas mereka. Menurut hukum internasional sendiri, itu bukanlah hukum yang sebenarnya, melainkan hanya moralitas internasional positif ataupun positif international morality yang dapat disamakan dengan kaidah-kaidah yang mengikat suatu kelompok ataupun masyarakat. Pendapat Austin tersebut dibantah oleh dua hal, yaitu yang pertama, tidak adanya badan pembuat ataupun pembentuk hukum bukanlah berarti tidak ada hukum, misalnya hukum adat. Dan yang kedua, harus dibedakan antara persoalan ada tidaknya hukum dan ciri efektif hukum. Tidak adanya lembaga-lembaga yang diasosiasikan dengan hukum dalam tubuh hukum internasional, seperti eksekutif, legislatif, kehakiman, kepolisian, dan lain sebagainya, adalah ciri atau pertanda bahwa hukum internasional belum efektif. Tetapi bukan berarti hukum internasional itu tidak ada. Kemudian mengenai bantahan ini, J.G. Streck menambahkan bahwa persoalan-persoalan hukum internasional senantiasa diberlakukan sebagai persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan internasional dalam berbagai kementerian luar negeri atau melalui berbagai badan administrasi internasional. Teori-teori dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Pada kenyataannya, hukum internasional tidak memiliki lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun kepolisian. Tetapi pada kenyataannya pula, hukum internasional itu mengikat. Maka timbul pertanyaan, mengapa hukum internasional itu mengikat? Apa yang menjadi dasar mengikatnya hukum internasional? Dalam hubungan ini telah timbul beberapa teori ataupun yang disebut dengan ajaran yang mencoba memberikan landasan pemikiran tentang mengikatnya hukum internasional. Yaitu yang pertama ada yang namanya mazhab ataupun ajaran hukum alam. Kemudian yang kedua, mazhab ataupun ajaran hukum positif dan mazhab Prancis.
Yang pertama yaitu mazhab ataupun ajaran hukum alam. Menurut mazhab hukum alam, hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari hukum alam yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa. Negara-negara tunduk ataupun terikat kepada hukum internasional dalam hubungan antar mereka, karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Adapun tokoh-tokoh dari mazhab ini antara lain yaitu Hugo Grotius ataupun Hugo de Groot, Americh Vattel, dan lain-lain. Kontribusi terbesar mazhab hukum alam bagi hukum internasional adalah bahwa ia memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi ataupun rasio manusia. Mazhab hukum alam sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antar bangsa-bangsa di dunia ini, walaupun mereka memiliki asal-usul, keturunan, pandangan hidup, dan nilai yang berbeda-beda. Kemudian untuk mazhab yang kedua ada yang namanya mazhab hukum positif. Ada beberapa mazhab yang termasuk ke dalam kelompok mazhab hukum positif, yaitu yang pertama mazhab ataupun teori kehendak negara atau teori kedaulatan negara. Yang kedua mazhab ataupun teori kehendak bersama negara-negara. Yang ketiga yaitu mazhab Wina atau Finne School of Thought. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, paham monisme dan dualisme. Secara umum terdapat dua paham besar mengenai keberlakuan hukum internasional, yaitu paham voluntarisme dan juga paham objektivisme. Paham voluntarisme memandang bahwa berlakunya hukum internasional terletak pada kemauan negara. Artinya negara yang bersangkutanlah yang menentukan apakah akan tunduk dan mematuhi hukum internasional ataukah tidak. Oleh karena itu, maka muncullah paham dualisme. Beberapa sarjana menyebut paham dualisme ini sebagai paham politisik. Karena menurut penganut paham ini, hubungan antara hukum internasional dan juga hukum nasional melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik. Namun demikian menurut Starke hal ini membingungkan dan tidak tepat. Paham dualisme yang dilahirkan oleh paham voluntarisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Paham ini pelopornya adalah Triple yang berasal dari Jerman dan Anziotti yang berasal dari Italia. Paham ini beralasan bahwa antara hukum internasional dan juga hukum nasional mempunyai sumber yang berlainan. Hukum nasional bersumber dari kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber dari kemauan bersama negara-negara atau masyarakat negara. Alasan yang kedua yaitu hukum internasional dan hukum nasional memiliki subjek yang berlainan. Subjek hukum nasional dalam ini baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana adalah orang perorangan, sedangkan subjek hukum internasional utamanya adalah negara. Kemudian untuk alasan yang ketiga, yaitu karena hukum internasional dan hukum nasional memiliki struktur yang berbeda. Hukum nasional memiliki mahkamah dan organ dalam bentuk yang sempurna, sedangkan untuk hukum internasional sendiri tidak memiliki hal yang serupa itu. Untuk alasan yang keempat, yaitu karena hukum nasional akan tetap berlaku secara efektif meskipun bertentangan dengan hukum internasional.